Tanggal 8 Mei diperingati sebagai Hari Palang Merah Dunia, dan diambil dari tanggal lahir Henry Dunant, penerima pertama hadiah Nobel Perdamaian pada tanggal 8 Mei tahun 1828. Berawal dari perjalanan Henry Dunant tahun 1859 ke Italia. Saat di perjalanan, ia menyaksikan pertempuran berdarah antara pasukan Prancis Sardinia dan Austria di dekat desa kecil Solferino. Pertempuran itu menyebabkan sekitar 40.000 tentara tewas, terluka, dan hilang, baik tentara maupun penduduk di wilayah itu. Kemudian pada tahun 1862, Dunant menerbitkan sebuah buku dengan judul A Memory of Solferino. Buku itu bercerita tentang pertempuran yang ia saksikan saat perjalanan ke Italia. Setelah menulis buku tersebut, Dunant menganjurkan pembentukan organisasi bantuan nasional yang terdiri dari sukarelawan terlatih. Nantinya, para sukarelawan akan membantu tentara yang terluka akibat perang. Pada tahun berikutnya, Dunant menjadi bagian dari komite di Swiss yang bergerak dalam Asosiasi Bantuan Nasional. Kelompok tersebut kemudian dikenal sebagai Komite Internasional Palang Merah. Mereka menggunakan simbol palang merah dengan latar belakang putih, kebalikan dari bendera Swiss, sebagai cara untuk mengidentifikasi pekerja medis di medan perang. Pada tahun 1867, Dunant mengalami krisis keuangan, dan mengundurkan diri dari organisasi Palang Merah. Namun, ia menerima hadiah Nobel Perdamaian tahun 1901 sambil mengeluarkan kutipan, "Tanpa Anda, Palang Merah, pencapaian kemanusiaan tertinggi abad ke-19 mungkin tidak akan pernah tercapai." Ada 5 anggota pendiri: Inggris, Prancis, Italia, Jepang dan Amerika Serikat. Jumlahnya bertambah dari waktu ke waktu dan sekarang ada 190 perhimpunan nasional yang diakui, artinya hampir satu di setiap negara. Hari Palang Merah Sedunia diperingati sebagai apresiasi atas kontribusi besar lembaga tersebut dalam membantu orang-orang di dunia. Ada 7 prinsip dasar dari Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, yakni: pertama, kemanusiaan untuk mencegah dan mengatasi penderitaan manusia dimanapun. Kedua, kesamaan, yang artinya tidak ada diskriminasi dalam memberi bantuan. Ketiga, kenetralan, yang artinya gerakan ini netral dan tidak memihak. Keempat, kemandirian. Kelima, kesukarelaan karena pemberian bantuan bersifat sukarela tanpa pamrih. Keenam, kesatuan, yakni hanya ada satu palang merah dan bulan sabit merah di dalam suatu negara yang terbuka untuk semua orang dalam melaksanakan tugas kemanusiaan. Dan ketujuh, kesemestaan, yang dimaksud adalah gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional bersifat semesta dan setiap perhimpunan nasional punya hak dan tanggung jawab yang sama dalam membantu satu sama lain. Untuk di Indonesia sendiri, berdirinya Palang Merah Indonesia sebetulnya sudah dimulai sebelum Perang Dunia II, tepatnya tanggal 12 Oktober tahun 1873, pemerintah kolonial Belanda mendirikan Palang Merah di Indonesia dengan nama Nederlandse Rode Kruisafdeling Indi, Nerkai, yang kemudian dibubarkan pada saat pendudukan Jepang. Perjuangan mendirikan Palang Merah Indonesia, PMI, diawali tahun 1932. Kegiatan tersebut dipelopori oleh Dr. R.C. L. Senduk dan Dr. Bahder Johan dengan membuat rancangan pembentukan PMI. Rancangan tersebut mendapat dukungan luas terutama dari kalangan terpelajar Indonesia, dan diajukan ke dalam sidang konferensi Nerkai pada 1940, akan tetapi ditolak mentah-mentah. Rancangan tersebut disimpan menunggu saat yang tepat. Seperti tak kenal menyerah pada saat pendudukan Jepang, mereka kembali mencoba untuk membentuk Badan Palang Merah Nasional, namun sekali lagi upaya itu mendapat halangan dari pemerintah tentara Jepang, sehingga, untuk yang kedua kalinya rancangan tersebut kembali disimpan.
Proses pembentukan PMI dimulai tanggal 3 September tahun 1945, saat itu Presiden Soekarno memerintahkan Dr. Buntaran Menkesri Kabinet I, agar membentuk suatu Badan Palang Merah Nasional. Dibantu panitia 5 orang yang terdiri dari Dr. R. Mohtar sebagai ketua, Dr. Bahder Johan sebagai penulis, dan 3 anggota panitia yaitu Dr. R. M. Yuhana Wiradikarta, Dr. Marzuki, Dr. Sitanala, Dr. Buntaran mempersiapkan terbentuknya Palang Merah Indonesia. Tepat sebulan setelah kemerdekaan RI, tanggal 17 September tahun 1945, PMI terbentuk. Peristiwa bersejarah tersebut hingga saat ini dikenal sebagai Hari PMI. Peran PMI adalah membantu pemerintah di bidang sosial kemanusiaan, terutama tugas kepalang-merahan sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Konvensi Jenewa 1949 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1958 melalui Undang-Undang Nomor 59. Sebagai perhimpunan nasional yang sah, PMI berdiri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950, dan dikukuhkan kegiatannya sebagai satu-satunya organisasi perhimpunan nasional yang menjalankan tugas kepalang-merahan melalui Keputusan Presiden Nomor 246 Tahun 1963. Sumber diambil dari wikipedia.com dan detik.com.